Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Priyono dari Prodi Sistem Informasi, NIM 04991572. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer. Di sini kita akan melakukan tugas. Silakan pelajari paduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ini. Jadi di sini kita langsung aja buka command prompt-nya atau CMD-nya ya. Di sini untuk yang pertama, di sini saya sudah merangkum fungsi dan deskripsinya dari masing-masing kegunaannya. Jadi contohnya CD. Command CD ini perintah digunakan untuk berpindah antara folder di sistem file. Misalkan jika Anda ingin masuk ke folder dokumen, Anda akan menggunakan CD dokumen. Jadi misalkan di sini kita coba CD, maka ini adalah tampilan di sininya gitu. Oke. Yang kedua adalah komen untuk perintah CLS. Fungsi ini untuk membersihkan layar command prompt. Kita coba ya. Nah, di sini sudah membersihkan atau sudah terhapus. Lalu yang ketiga adalah CLS slash. Fungsi ini menampilkan bantuan untuk perintah CLS-nya. Deskripsinya adalah memberikan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS, meskipun perintah ini cukup sederhana dan tidak memiliki banyak opsi. Nah, kita coba. Sebentar. Nah, ini sudah ya. Lalu keempat adalah dir slash. Fungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir ya. Di sini menyediakan informasi tentang cara menggunakan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar ke file dan folder dalam direktori saat ini. Nah, ini ada cara-caranya. Contohnya ini direktori tadi satu memindahkannya gitu. Lanjut ke 5 ya. 5 ipconfig. ipconfig ini fungsinya menampilkan informasi konfigurasi IP untuk semua adaptor jaringan. Perintah ini memberikan informasi tentang alamat IP, subnet mesh, dan gateway default dari adaptor jaringan yang terpasang di komputer. Jadi ini adalah deskripsinya ya. Jadi di IP address-nya sini. Jadi tertampil gitu. Lanjut ke yang keenam, ipconfig all. Nah, di sini adalah fungsinya menampilkan informasi lengkapnya tentang sebuah adaptor jaringan, memberikan detail lebih lanjut termasuk alamat MAC, DNS, dan informasi DHCP yang berguna untuk pemecahan masalah jaringan. Nah, di sini ya. Lanjut ke yang ke-7 adalah ipconfig slash. Untuk ini, fungsinya adalah menampilkan bantuan perintah config-nya. Semua opsi yang tersedia untuk perintah
IP config termasuk cara penggunaannya ada di sini. Nah, tuh. Contohnya adalah IP config, terus untuk pemberitahuan informasi, detail informasinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Lanjut IP config release. Config release. Oke. Nah, ini fungsinya adalah untuk melepaskan alamat IP saat ini digunakan oleh adaptor jaringan. Jadi untuk menghentikan penggunaan alamat IP yang diberikan oleh server yang berupa saat Anda ingin mendapatkan IP yang baru. Nah, ini ya. Lalu lanjut ke yang ke-9, IP config renewal. Nah, ini fungsi ini adalah memperoleh alamat IP baru dari server DHCP-nya. Mengirim permintaan server ke server DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang baru setelah melepaskan alamat yang lama. Lalu kita ke 10, IP config display DNS. Nah, ini fungsi untuk menampilkan saja DNS yang disimpan, menunjukkan semua data entry DNS yang telah disimpan oleh sistem yang dapat membantu dalam pemecahan masalah konektivitas. Lalu di sini ada yang 11, IP config plus DNS. Fungsinya adalah menghapus cache DNS yang disimpan yang berguna jika Anda mengalami masalah dengan resolusi nama domainnya. Lalu kita ke-12, IP config register DNS. Fungsi ini mendaftarkan ulang atau memperbarui informasi DNS untuk komputer yang dapat membantu dalam situasi di mana nama host tidak terdaftar dengan benar gitu. Lalu ke-13 adalah ping. Kita bisa memasukkan contohnya ini. Kita ngecek ya di sini. Nah, oke. Jadi untuk pengecekan pingnya gitu, ping internet konektivitas atau koneksinya gitu, internet. Lalu di sini ada netstart 14 ya, netstart. Fungsinya adalah memberikan informasi tentang koneksi TCP atau IP yang sedang aktif, termasuk alamat lokal dan jarak jauh, serta status koneksi. Nah, ini kita lihat lokal addressnya ini 127.0.0.1. Lalu di sini ada addressnya ya, dan ini adalah speknya.
Oke. Oke. Lalu di sini ada yang 15, track chart. Di sini ada yang 15 ya. eh, Track chart. Di sini adalah fungsinya untuk menunjukkan setiap hop atau perangkat jaringan yang dilalui paket untuk mencapai tujuan berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan gitu. Kita coba lagi ke pet ini 16. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggabungkan fungsi ping dan track chart, memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket di setiap hub, membantu analisis kinerja jaringan. Lalu NS Club. Ini adalah fungsi untuk menyediakan informasi DNS nama domain. Jadi memungkinkan pengguna untuk melakukan query DNS, mendapatkan IP dari nama domain, atau sebaliknya berguna untuk mencapai masalah DNS. Tuh ya. Misalkan kita coba tes, nanti